Gimana kalau kita pindahin Atar ke rumah sakit jiwa yang bagus yang searah sama kantor? Aku nggak akan pernah lupa di mana Atar pernah mempermalukan aku di kantor waktu itu. Kok Dannya gerak-gerak sih? Kamu turun dulu ya. Hati-hati ya. Ternyata kamu ya? Si gembel. Ajar kamu ya main masuk aja ke rumah orang. Dasar pencuri kamu ya. Kamu tuh yang pencuri. Nyuri rumah orang kok nuduh maling. Sekalian tangkap polisi dan keluar dari rumah ini. Mana handphone kamu yang jatuh tadi? Sini. Sini. Handphone tadi dia pakai untuk merekam pembicaraan kita, Paris. Dan kita harus minta handphone itu. Dan kita hancurin. Oh, jadi kamu sengaja masuk rumah ini untuk mata-matain kita gitu? Iya? Sini, Ran. Sini. Sini atau kamu akan aku pukul sampai pingsan. Harusnya kalian tuh yang dipukul. Sampai pingsan sekalian. Tapi dengar ya, kalian itu nggak akan lama berkuasa di sini. Nanti juga ditendang dari sini. Kalian itu cuma numpang, tau nggak? Balik ke atas. Lepas. Kalian yang aku laporin ke polisi. Gak tau rasa. Laporin aja, aku nggak takut. Buktinya dulu polisi pernah kesini kan? Tapi siapa yang dibalain, hah? Siapa? Sini, Paris? Cepet usir perempuan gila ini dari sini. Cepetan! Pak Satpam! Pak, biasa aja, Pak. Sakit. Pak, ini tuh rumah mertua saya, bukan rumah mereka. Mereka tuh maling. Kalian berdua nggak berhak menguasai rumah ini. Kalian berdua sama sekali nggak berhak ngusir aku dari sini. Enak aja ya kamu mau usir aku dari sini. Nggak akan bisa. Ayo, Mbak. Ayo keluar. Ayo keluar. Untung kita cepat mergokin dia. Kalau kita habis, Jod. Mulai dari sekarang kita harus hati-hati. Kita harus lebih waspada lagi. Aku pasti akan lebih berhati-hati, Jod. Aku nggak akan biarin rumah yang udah aku dapetin susah payah balik lagi ke tangannya Mama Samira. Nggak akan. Dia udah lancang masuk rumah kita. Pokoknya si gembel itu harus kasih pelajaran.
Mbak, saya mau nanya, pasien yang namanya Mas Atar, namanya Atar, itu kamarnya di mana ya? Sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Maaf ya Mbak, tapi pasien yang namanya Atar sudah pulang. Udah pulang? Ya udah deh, makasih ya. Kak Fadia? Kamu kenapa sih kalau ngos-ngosan gitu? Aku lagi ngejar Kak Fadia. Tadi aku ngeliat Kak Fadia tuh ada di sini. Kak Fadia? Kak Fadia di sini juga? Jangan nyari Mas Atar juga lagi? Aku nggak tahu, makanya mumpung dia di sini kita cari. Yuk. Suster, tadi ngeliat nggak kakak saya lari di sini? Dia memakai baju pasien namanya Fadia. Ya, dia salah satu pasien di sini juga kok. Sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Benar sekali Mbak, di sini memang ada pasien yang sedang dirawat bernama Fadia. Sus, kalau boleh tahu di mana kakak saya dirawat, Sus? Di ruangan apa? Ruangan anggrek nomor 8. Iya, makasih ya Sus ya. Yuk. Makasih, Sus. Assalamualaikum, Kak. Kak Fadia kok nggak ada sih? Kak Fadia. Kak Fadia jangan kabur lagi dari sini. Tak sepatah kata pun yang dapat ungkap kebesarannya, Dan tak seindah apapun yang dapat melukiskan ramatnya. Seperti indah asmamu ya Allah yang menyejukkan kalbu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bersujud aku padamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pak Pandu? Ustadz Malik? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Ustadz ngapain di sini? Mau periksa juga atau mau jenguk pasien? Iya, kebetulan ada keluarga yang dirawat di sini, Pak. Pak Pandu sendiri? Enggak, kebetulan ada teman saya yang diperiksa di sini. Saya masuk dulu ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu, Ya. Bu Fadia kabur dari ruangannya, Pak. Masya Allah. Kok bisa? Kami juga nggak tahu, Pak. Kami baru tahu setelah ada 2 orang lelaki dan perempuan yang mengaku adiknya Fadia yang datang mencarinya. Dan saya menemukan ini di bawah bantalnya. Mungkin ini untuk mereka, Pak. Ya sudah, kalau gitu suster kasihin aja ke mereka. Suster kejar mereka. Baik, Pak. Permisi, Pak. Udah toiletnya. Mas, Mbak, sebentar. Saya menemukan suratnya Bu Fadia di bawah bantalnya. Mungkin ini suratnya buat kalian, keluarganya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Anda sudah menyelamatkan nyawa saya selama ini. Tapi mulai saat ini, saya tidak mau membebani Anda lagi. Anda baik sekali sama saya. Makanya, begitu saya sudah merasa baikan, lebih baik saya pergi saja. Maaf kalau saya terpaksa pergi tanpa pamit. Saya janji, saya nggak akan nekat bunuh diri lagi. Karena saya mengerti hidup ini adalah berkat dari Allah.
Sebab hanya Allah yang berhak mencabut nyawa seseorang. Fadia. Malik ini bukan buat kita loh, Malik. Ini ditujukan Kak Fadia untuk orang yang nolong Kak Fadia. Tapi siapa menolongnya? Kalau kayak gini caranya gimana gue bisa ikut kuliah? Mila kamu kenapa? Lepasin. Kamu kenapa sih, Mil? Aku udah berusaha baik sama kamu. Tapi malah kayak gitu sama aku, kenapa sih? Pokoknya sampai kapanpun gue benci sama lo. Mila. Kamu ada tugas keluar kota selama 1 minggu. Nanti kamu siap-siap ya. Kamu tinggal tangani surat dinasnya aja. Sebelumnya saya minta maaf, Pak. Bukan saya mau menolak pekerjaan yang Bapak kasih. Cuman keluarga saya lagi ada masalah, Pak. Jadi tidak mungkin untuk saya tinggalkan, Pak. Kamu masih ingat kan kontrak kerja yang kamu tanda tangani ketika kamu jadi karyawan di sini? Dalam surat kontrak kerja jelas tertulis bahwa kamu harus siap ditugaskan kapan saja dan di mana saja. Kalau kamu menolak, kamu bisa kena sanksi. Iya. Baik, Pak. Saya terima pekerjaan itu, Pak. Bagus. Ini email dari Singapura. Iya, datanya mama saya waktu periksa di sana. Sebentar, saya tuliskan resep untuk Bu Samira untuk ditebus di apotek ya. Ya, silakan. Ini resepnya. Jadi, selain meminum obat yang sudah saya tuliskan resepnya, Ibu Samira harus disuntik di bagian tulang belakangnya seminggu sekali, selama beberapa bulan. Dan setiap perawatan dan penyuntikannya dikenakan biaya 5 juta rupiah. Sayang, tumben kamu kesini. Aku baru mau tempat kamu. Cukup, Jody. Cukup apa maksud kamu? Tugas kamu udah selesai. Aku udah gak perlu lagi kamu. Nah, ada apa sebenarnya? Dek, biar aku jelasin ke dia. Maksudnya Paris adalah, kalau mulai saat ini, lo pergi dari kehidupan Paris. Sekarang saatnya aku dan Mas Bima untuk maju ke level berikutnya. Tapi kamu nggak usah ikut, Jody. Kamu udah nggak diperluin lagi. Kamu nggak bisa seenaknya ngusir aku gitu aja. Apa yang kita dapetin selama ini, semua harta Samira, itu adalah kerja sama kita. Nggak bisa kamu bilang kalau itu cuma usaha kamu aja. Kamu salah, Jody. Kamu tuh cuma bantuin aku ya. Kamu cuma bantu aja. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Otaknya tuh aku. Aku yang minta kalian untuk bantuin aku. Itu aku. Sekarang coba aku tanya sama kamu ya. Surat kuasa atas kepemilikan semua harta Samira atas nama siapa? Nama aku kan? Di situ cuma ada tanda tangan siapa? Aku kan? Dan kamu tuh cuma aku manfaatin aja supaya aku dapetin semuanya. Dasar licik kamu. Hei! Sekali lu gampar di gua patahin tanganmu. Kamu ingat ya, Jody ya? Mulai sekarang urusan kamu sama aku udah selesai. Begitu juga dengan hubungan kita, Jody. Hubungan kita udah selesai. Selama Malik masih hidup, dia harus menyetujui semua keputusan penting. Kita nggak bisa jual rumah ini. Jadi kita nggak bisa jual rumah ini? Nggak bisa. Kamu harus punya anak baru bisa jual rumah ini. Saya sudah cocok dengan rumah ini, Bu. Karena harga sudah kita sepakati barusan. Bisa saya lihat surat-surat rumah ini? Maaf ya, Pak.
Ada masalah sedikit, Pak. Masalah apa? Bukankah Anda pemilik rumah ini? Pak, betul. Rumah ini milik adik saya. Semua surat kopian yang kita punya, itu ada. Tapi kita punya masalah dalam penjualan rumah ini. Jadi gitu kata dokter, Ma. Memangnya dokter nggak bilang berapa jumlah semuanya biaya itu? Rano, Mama ngajak ngomong-ngomong kok kamu diem aja? Ya, dokter belum bilang apa-apa soal biaya. Tapi nanti aku tanyain lagi ya, Ma ya. Yang penting Mama sembuh dulu. Masalah biaya biar aku sama Malik aja yang mikirin. Mama betul-betul menyesal apa yang sudah Mama perbuat sama kamu, juga Malik. Padahal kamu membalas semuanya dengan segala kebaikan sama Mama. Sementara selama ini Mama bersikap yang sangat buruk sama kamu, sama Malik. Mama itu ngomong apa sih? Aku sama Malik tuh ikhlas bantuin Mama sama yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malik, kamu cepet banget pulangnya, tumben. Iya, soalnya aku ditugasin untuk keluar kota, ke Surabaya, dan beberapa kota lainnya, ya antara 8-10 hari lah. Kok lama banget sih? Ya gimana kerjaan aku? Tadi aku juga sebenarnya agak keberatan sih, tapi gimana? Udah bagian dari kerjaan aku. Nanti aja deh, kalau Malik udah pulang dari luar kota, aku baru akan cerita semua tentang pengobatan Mama dan biayanya. Kalau cerita sekarang, aku takut Malik malah nggak bisa konsen kerja di luar kota nanti. Tapi saya ini kan udah diberi kekuasaan penuh atas kepemilikan semua propertinya Ibu Samira. Terus kenapa saya nggak bisa jual salah satu properti dia? Tidak bisa, Bu. Anda mungkin menguasai seluruh properti keluarga Ibu Samira. Tapi Anda tidak bisa menjual apapun milik keluarga itu tanpa persetujuan Malik. Sekali lagi saya tegaskan, semua keputusan harus ditandatangani bertiga. Atar, Malik, dan Ibu Samira. Surat kuasa Anda diberikan oleh Ibu Samira dan Atar, tapi tidak oleh Malik. Itu artinya Anda tidak bisa menjual atau memberikan keputusan apapun. Selama Malik masih hidup, dia harus menyetujui semua keputusan penting. Saya pikir Ibu sudah cukup jelas. Ranum, saya tahu kamu lagi banyak pikiran karena masalah keluarga kamu. Apa yang bisa saya perbuat untuk membantu kamu? Apa kamu butuh uang? Makasih, saya senang banget Bapak baik banget sama saya. Sampai Bapak mau nawarin uang untuk bantuan. Tapi saya belum bisa menerima kebaikan Bapak itu, maaf ya. Loh, Ranum, kamu itu nggak boleh sungkan-sungkan sama saya. Karena kita ini berteman. Dan sesama teman, kita itu harus saling membantu. Ya? Ya, saya tahu. Mungkin kamu memikirkan bagaimana cara pengembaliannya, kan? Sudah, kamu nggak usah mikirin itu, ya. Kamu bisa mengembalikan uangnya itu kapan aja. Atau bisa aja kamu itu menyicilnya, atau kamu bisa potong dari gaji kamu, kan? Iya, tapi saya belum membutuhkannya sekarang. Sejauh ini saya bisa pakai gaji saya kok untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga saya. Permisi Pak, saya mau lanjut ke pekerjaan. Pak, kalau boleh nih Pak ya, saya nanti siang pas jam makan siang, saya mau izin keluar sebentar. Ada urusan keluarga yang harus saya selesaikan. Sudah, karena kamu tidak mau menerima uang pinjaman dari saya,
Jadi untuk kali ini kamu saya izinkan untuk istirahat lebih lama. Kamu selesaikan masalah kamu ya. Makasih ya, Pak. Saya sangat menghargai izin dari Bapak. Saya permisi, Pak. Iya, kamu tenang aja ya. Oke, makasih ya. Ya. Dek, aku barusan dapat info dari orang aku kalau sekarang Malik lagi di luar kota. Kemana, Mas? Di Surabaya. Dan dia katanya mau keliling ke beberapa kota sekitar situ untuk tugas kantor dia. Kalau gitu pas banget dong untuk bunuh dia. Orang suruhannya Paris bilang kalau rumah Umi atas nama Mama. Jadi Paris mengakui rumah ini sebagai miliknya. Permisi. Ya? Saya mau nanya, ada pasien yang namanya Atar nggak ya? Sebentar ya Mbak, saya cek dulu. Maaf Mbak, pasien yang bernama Atar tidak dirawat di sini. Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi saya mau kamu singkirin Paris. Nggak salah, Bos. Bukannya selama ini Paris partner, Bos? Iya. Tapi belakangan saya tahu kalau dia tuh licik. Dia mau nguasain seluruh harta Samira sendirian. Makanya saya mau kamu singkirin dia. Kerjain mobilnya dia, sama seperti kamu kerjain mobilnya Atta. Umi, Mila, kok barang-barang kita dikeluarin dari rumah? Kami diusir dari rumah ini. Sama Paris? Bukannya rumah ini rumahnya Umi? Orang suruhannya Paris bilang kalau rumah Umi atas nama Mama. Jadi Paris mengakui rumah ini sebagai miliknya. Jadi kita semua diusir dari rumah ini, Radu. Pak, tolong Pak. Kalau kita diusir dari sini, kita mau tinggal di mana? Halo. Oh, iya Bu. Iya baik Bu. Mbak, ini ada telepon dari Bu Paris. Beliau ingin bicara sama Mbak. Silakan. Kenapa? Mau ketawa? Senang ya? Lihat kita menderita. Ada orang tua loh di sini, Paris. Kamu gak punya perasaan ya? Tuh pinter, Ranum. Tahu aja siapa yang mau ngomongin. Nanti ceritain ke aku ya gimana rasanya jadi gelandangan. Nggak punya tempat berteduh, nggak punya tempat tidur. Pasti seru deh nanti ngumpul sama gembel-gembel di jalanan. Ceritain aku ya. Terserah kamu, Paris, mau manggil aku apa. Ya rasanya biasa aja. Aku cuma nggak enak. Aku kasihan sama Ibu Samira. Mama itu lagi sakit. Kamu dengar ya. Kamu harus ingat. Murka dari Allah itu akan segera datang ke kamu. Ya. Terus aja ceramah Ibu Ustadz. Yang penting sekarang kamu bawa ya ibu yang sakit-sakitan dan adik yang manja itu dari rumah aku. Sekarang. Paris, ingat baik-baik ya. Kita nggak akan tinggal diam. Kita akan berusaha untuk ngambil semua hartanya Mama yang udah kamu rampok. Terus
Terus kita mau kemana, Ranum? Ke rumah aku aja ya. Maksud kamu ke rumah ibu kamu? Enggak, Ranum, jangan, Ranum. Mama nggak mau ke rumah ibu kamu. Mira, kalau kita tidak ke rumah Ranum, kita malam ini mau berteduh di mana? Mau bermalam di mana? Kita kan sendiri sudah tidak punya rumah, sudah tidak punya apa-apa. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah teman saya aja, Umi. Ke rumah Lolita. Begini, Samira, memang kamu pernah berbuat baik sama aku. Tapi maaf, kalau aku nggak bisa membalas kebaikanmu. Tapi kamu nggak usah sedih dan putus asa gitu. Saya pasti akan bantu kok. Paling tidak, membantu dengan ini. Uang segini cukup kan untuk menyewa penginapan? Lagian bodoh banget itu si Atar. Kok bisa-bisanya sih dia kasih surat kuasa rumah dan perusahaan ke istrinya? Nanti kalau mereka cerai, Faris itu kan bukan apa-apanya si Atar lagi. Dengar ya, Lolita. Saya kemari ini mau minta bantuan kamu. Bukan mau mendengar kamu mengatain anak saya itu bodoh. Tolong ya. Jangan marah dong. Masih untung aku mau nyuruh masuk kalian semua ke rumahku. Siapa lagi coba yang masih mau menampung orang yang miskin kayak kamu? Rano. Iya. Mama terserah mau dibawa kemana aja. Yang penting jangan dibawa ke rumah ibu kamu ya. Karena kamu jangan tersinggung ya, Rano. Karena Mama betul-betul gak suka sama ibu kamu itu. Kalau Mama nggak mau tinggal di rumah Ranum, kita ke rumah temanku aja yuk. Sudah, Mila. Kita ini kan sudah cukup dihina, dipermalukan, difitnah lagi. Di rumah si Lolita itu. Jangan sampai kita dihina sama orang lain lagi. Samira, Umi tahu kamu tidak suka sama Ibu Miranda, mamanya Ranum. Tetapi bagaimanapun kita harus tetap ke sana. Di sana kan juga rumahnya Ranum. Beban moral kita tidak seberat kalau kita itu ditampung di rumah orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Iya benar, Umi. Ma, aku tahu sifatnya ibu aku seperti apa. Tapi ibu makin kesini makin berubah kok. Nanti aku jelasin semuanya ya. Aku yakin lama-lama ibu bisa ngerti dengan keadaan kita sekarang. Ya. Enak aja. Dulu itu menghina-hina saya. Jadi Ibu Samira sudah diusir dari rumah. Diusir sama menantu kesayangan yang bernama Paris. Terus sekarang mau numpang di rumah saya? Iya, gitu. Ih, enak aja. Ibu inget nggak? Dulu itu menghina-hina saya. Mentang-mentang kaya, ngomong seenaknya menghina-hina saya. Sekarang udah susah minta tolongnya sama orang yang gak sekufu, yang dikatain gembel. Dasar nggak tahu diri. Ibu, yang udah lewat ya udah, Bu. Diam kamu, Ranum. Ibu itu belum selesai bicara. Dulu aja mereka nih, kalau bicara mentang-mentang. Sekarang biarin ibu yang bicara, supaya mereka tuh tahu apa kesalahannya. Kita tuh nggak perlu ngungkit-ngungkit yang udah lewat. Ya udah. Diam kamu, Ranum. Bu Samira, semua kejadian yang menimpa keluarga ibu itu kesalahan ibu sendiri. Coba kalau dulu tuh dengar apa kata Ranum, pasti kan gak gini kejadiannya. Ibu malah dengar apa kata Paris. Sekarang lihat apa yang Paris lakukan sama ibu. Terus terang, saya ingin Ranum tuh menikah dengan Malik
supaya kehidupan Ranum tuh lebih baik, diperlakukan seperti tuan putri. Ibu malah memperlakukan anak seperti gembel dan membuatnya jadi miskin. Bu, udah sabar. Ayo dong baikan. Sampai kapan kita ribut kayak gini? Bu, ayo Ranum mau bicara. Kita ke dalam ya. Ayo, Bu. Ibu, tolong Bu. Tolong bantu mereka untuk tinggal di sini ya. Ini cuma sementara. Kalau antara mereka bisa mendapatkan haknya lagi diambil Paris, mereka akan pindah dari sini kok. Iya, dan setelah mereka kaya lagi, mereka tuh bisa saja menghina-hina, menginjak-injak kita lagi. Nah, sebelum mereka tuh menghina-hina kita cegah dari sekarang supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bu, nggak boleh kayak gitu ah. Mereka itu udah bertobat. Namanya manusia kan gak ada yang sempurna, Bu. Mah, jangan ya. Nanti yang ada Bu Miranda tambah marah sama kita. Terus kalau mereka tinggal di sini, siapa yang mau ngebiayain semuanya? Kita aja makan udah susah. Kan ada aku kan juga kerja. Masalah uang, Ibu gak usah khawatir. Ya. Ini kalung berlian saya. Ini giwang. Wow, perhiasannya bagus. Kalau ibu memang perhiasannya banyak, kenapa nggak dijual aja? Terus beli rumah. Udah. Nggak usah banyak pertanyaan. Berlian itu saya kasih untuk biaya hidup kami selama di sini. Jadi tolong jangan hina kami numpang gratisan. Ma, nggak usah kayak gitulah. Mama itu tinggal di sini sama yang lain tuh. Itu kan karena aku, tanggungan aku juga. Jadi mama nggak perlu ngasih apapun sama ibu aku. Nggak apa-apa, Rano. Mama tahu kamu tulus dan ikhlas menolong Mama. Tapi Mama juga tidak mau membebani kamu, juga ibu kamu. Tolong ibu ya. Tolong balikin perhiasannya Mama. Enggak, Rano. Kamu tuh kenapa sih? Ibu mertua kamu aja ikhlas ngasihnya. Lagian kan ini perhiasan bukan cuma-cuma. Ini jaminan karena mereka hidup di sini. Tolonglah Bu, balikin ya. Enggak. Ya udah, kalau ibu pengen nyimpan nggak apa-apa. Tapi jangan dijual ya Bu ya. Ranum janji nanti kalau semuanya udah kembali lagi kayak dulu, Ranum bakalan ganti duit ibu yang kepake. Biaya sewa rumah ini deh. Ya, tapi jangan dijual dong. Jadi nanti kalau semua kita udah ganti, ibu balikin lagi perhiasan Mama. Nggak janji deh. Bu Samira, nggak usah kesel. Saya kan nggak minta perhiasan ini. Ibu sendiri yang tiba-tiba menyodorkan. Ya, sebagai perempuan, siapa sih yang nggak mau dikasih perhiasan sebagus ini? Dasar ya, kamu emang ibu-ibu matre. Sabar Bu. Ma, udah ya, maafin ibu aku. Tapi Mama penasaran aja, Rano. Kamu itu sebetulnya anak kandung atau anak tiri? Karena kamu sangat berbeda sama ibu kamu sifatnya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Simpan dulu ah, ntar diminta lagi. Ma, maafin Ibu Ranum ya. Maafin. Kita harus sabar ngadepin semua cobaan ini. Ya Allah. Kenapa sih kita yang benar malah jadi salah? Sementara mama sakit hati, Ranum. Kalau kebayang Paris lagi menikmati harta dan duit Mama. Mama istighfar, ini semua kuasa Allah kok. Pasti ada hikmahnya. Astagfirullahaladzim.
Dalam surat Al-Maidah ayat 8 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Demikian ceramah saya hari ini sebagai pengantar sahur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihlah ketabahan pada kami semua, keselamatan kepada keluarga hamba, dan ketabahan hati untuk menjalankan semua cobaan ini, ya Allah. Amin, ya Allah. Rano, kamu punya masalah? Nggak ada kok, Umi. Kalau kamu punya masalah, cerita saja sama Umi. Siapa tahu Umi bisa bantu. Kalau soal biaya hidup kami di sini, kamu nggak usah pusing. Masih ada perhiasan Umi yang bisa dijual. Obat mama dan biaya suntikan mama mahal banget. Sementara suntikan itu harus dilakukan seminggu sekali. Dengan biaya 5 juta sekali suntik. Mama memang punya perhiasan. Tapi mana tega aku memintanya semua itu. Apalagi sekarang perhiasan itu kan sekarang di tangan ibu. Kalau di tangan ibu mah susah diambil lagi. Ya Allah, bantu hamba menyelesaikan masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malik, siap-siap ya kamu untuk mati muda. Direm sih? Lebaran nanti, Rano masih cantik banget kalau pakai baju ini. Ada yang tabrakan.
Haris. Malik. Aku kepikiran Malik mah dari semalam. Aku khawatir terjadi apa-apa sama Malik. Aku coba telepon dia tapi nggak bisa. Kamu sadar nggak sih? Kalau orang yang dulu kamu hina-hina, kamu injak-injak, sekarang malah yang merawat kamu, yang memberikan kamu tumpangan. Kamu udah tahu siapa yang sabotase mobil saya? Orangnya udah ketemu. Dia adalah Jody, Bos. Apa?